Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusti dari kelas MJ 402. Pada mata kuliah Manajemen SDM 2 ini saya akan membawakan tentang konflik dan disiplin kerja dalam berorganisasi. Konflik dapat muncul di mana saja, kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja. Bagi manusia tidak mungkin dapat menghindarkannya, karena hadirnya konflik sebagai akibat interaksi dengan orang lain. Dalam setiap organisasi terdapat unsur-unsur konflik. Beberapa pendapat tentang konflik, pandangan tradisional, konflik merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dan diinginkan dan berbahaya pada organisasi. Penganut pendapat ini berargumentasi bahwa timbulnya konflik menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam organisasi. Apabila kesalahan ini dibetulkan, maka semua fungsi dalam organisasi yang terintegrasi secara baik. Pandangan perilaku, pandangan ini menganggapkan merupakan konflik suatu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi. Anggota organisasi bermacam-macam dan mereka mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Penyebab timbulnya konflik yaitu ada sumber daya yang langka, perbedaan dalam tujuan, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan, perbedaan dalam nilai persepsi, dan sebab lain seperti komunikasi, ketidakjelasan organisasi, dan seterusnya. Seperti yang diketahui secara luas, generasi Z dan generasi milenial, yang berarti mereka telah berinteraksi dengan teknologi digital sejak kecil. Di antara negara-negara lain, Indonesia adalah yang paling aktif dalam menggunakan media sosial menurut Pujiono. Dijelaskan lebih lanjut bahwa media sosial membuat generasi Z menghabiskan lebih banyak waktu di depan gadget. Paparan media sosial tidak hanya memiliki dampak positif bagi individu yang mahir menggunakan media tersebut, tetapi juga dampak negatif lainnya. Menurut Juwita, menjelaskan bahwa ada beberapa dampak negatif media sosial, yaitu individu akan menjadi konsumtif, individualistis, dan ingin tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, terutama di bidang pendidikan. Generasi Z lebih suka menggunakan media untuk hiburan pribadi daripada untuk belajar. Ada 4 struktur yang seringkali menjadi tempat terjadi konflik, yaitu konflik hierarki, konflik antara berbagai tingkatan organisasi antara manajemen dan karyawan, manajemen puncak dengan manajemen menengah. Lalu ada konflik fungsional, konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi, misalnya antara departemen produksi dengan pemasaran. Lalu konflik lini staf, konflik antara pejabat lini dan staf, misalnya antara personalisasi dan personalia staf. Konflik formal dan informal, konflik antara organisasi formal dengan informal. Dominasi dan penekanan mempunyai 2 persamaan, yaitu keduanya menekankan konflik dan bukannya memecahkan dengan memaksanya tenggelam ke bawah permukaan, dan mereka menciptakan situasi pemenang dan kalah, di mana pihak yang kalah biasanya terpaksa memberikan jalan kepada pihak yang lebih tinggi kekuasaannya, menjadi kecewa dan dendam. Penekanan dan dominasi bisa dinyatakan dalam bentuk pemaksaan sampai dengan pengambilan suara terbanyak. Lalu kedisiplinan merupakan sebuah perilaku seseorang yang mencerminkan akan sifat dan perilaku instansi pemerintah maupun organisasi yang terkecil hingga terbesar. Dari mereka digunakan untuk acuan menentukan keberhasilannya. Tingkat kedisiplinan karyawan atau pegawai berada pada posisi rendah, menunjukkan jika instansi tersebut mengalami penurunan kerja pegawai, dan sebaliknya, manusia mempunyai peran penting dalam menentukan tingkat kedisiplinnya dengan memiliki tanggung jawab yang besar yang diberikan dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu, untuk menguranginya, maka perlu kajian dalam memecahkan permasalahan ini. Menurut Sutrisno, disiplin kerja merupakan sikap ketersediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati semua norma peraturan yang berlaku di organisasi. Sedangkan menurut Sibuan menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk taat semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Tujuan kedisiplinan kerja adalah untuk mencapai suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu. Seandainya tidak ada perintah dari instruktur atau pimpinan, tujuan disiplin juga untuk mengurus atau mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Henry Shimamura, dalam Lijian Poltak 2012, tujuan utama tindakan pendisiplinan adalah memastikan bahwa perilaku-perilaku pegawai konsisten dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Bentuk-bentuk disiplin kerja, menurut Handoko, terdapat 4 bentuk disiplin kerja, yaitu pertama, disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan. Lalu ada disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Lalu ada aturan kompor panas. Aturan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukum yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Lalu ada disiplin progresif. Disiplin progresif adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukum-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Indikator disiplin kerja menurut Hasibuan menjelaskan bahwa disiplin kerja memiliki beberapa indikator. Di antaranya adalah pertama adalah norma peraturan mengenai hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pegawai selama dalam perusahaan. Lalu ada tingkat kewaspadaan karyawan-karyawan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan ketelitian, memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya. Ketaatan pada standar kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. Lalu ada ketaatan pada peraturan kerja, dimaksudkan demi melaksanakan peraturan perusahaan, yaitu kehadiran pegawai di tempat kerja untuk bekerja dan kemampuan dalam memanfaatkan atau menggunakan perlengkapan dengan baik. Lalu ada etika kerja. Etika kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketentuan yang dimiliki pegawai atau tugas yang diembannya. Kepadanya etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar tercipta suasana yang harmonis, saling menghargai antar sesama pegawai. Lalu yang terakhir adalah kehadiran. Frekuensi kehadiran merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya tingkat kehadirannya, maka pegawai tersebut telah memiliki disiplin kerja yang tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.